Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang teknologi dan kelembagaan penunjang agribisnis. Sebelumnya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada Hani Hasnani dengan NIM 134190040. Lalu ada Ridwan dengan NIM 43, Agus Supriyanto dengan NIM 44, Dwi Cahyo Budi Bakti Bumi dengan NIM 48, Ismi Aflahal Mariah dengan NIM 51, Revidu Arianto Hari dengan NIM 56, dan Vicky Aditya Pratama dengan NIM 64. Nah, yang pertama, teknologi dalam agribisnis. Teknologi agribisnis merupakan sarana utama untuk mencapai tujuan efektivitas, efisiensi, serta produktivitas yang tinggi dari usaha agribisnis. Penentuan jenis teknologi sangat terkait dengan skala usaha, jenis usaha, kemampuan biaya, kemampuan sumber daya manusia, serta kebutuhan atau keinginan pelanggan. Dalam pemanfaatan teknologi diperlukan suatu perencanaan teknologi yang akan dikembangkan dan diaplikasikan. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan antara lain jenis bidang usaha dan skala usaha yang dijalankan. Yang kedua, kemampuan pembiayaan, pengembangan dan aplikasi teknologi. Yang ketiga, kemampuan sumber daya manusia atau potensi sumber daya manusia. Yang keempat, skala usaha dan tingkat persaingan. Dan yang kelima adalah budaya, adat dan kebiasaan masyarakat. Nah, yang selanjutnya aktivitas-aktivitas dalam pengelolaan teknologi. Integrasi antara ilmu pengetahuan, rekayasa, dan manajemen dengan aktivitas penelitian, pengembangan, dan manufacturing. Lalu yang kedua, pengembangan teknologi merupakan isu bisnis dan bukan hanya isu teknologi semata, karena teknologi dalam bisnis ditunjukkan untuk memperbaiki kinerja bisnis melalui peningkatan produktivitas, efisiensi, dan mutu produk. Dan yang ketiga, pengembangan dan aplikasi teknologi sebagai bagian dari strategi bisnis untuk meningkatkan keunggulan bersaing bisnis tersebut. Nah, yang keempat ini peningkatan kinerja sumber daya manusia, teknologi, dan aset bisnis lainnya dengan cara mengoptimalkan fungsi-fungsi teknologi dalam unit bisnis. Selanjutnya, pembagian tipologi teknologi dalam 4 kelompok teknologi. Yang pertama, teknologi tradisional dengan sistem produksi standar. Peralatan tidak banyak dan pekerja kurang berkualifikasi. Contohnya industri rumahan, gula merah, batok, kerupuk sagu, dan ikan asin. Lalu ada teknologi transisi dengan sistem produksi standar, peralatan sederhana sampai modern, dan pekerja kurang berkualifikasi. Contohnya itu industri tempe dan tahu skala menengah, industri pakan ternak, dan nata de coco skala menengah. Lalu ada teknologi mutakhir dengan sistem produksi kompleks, peralatan kompleks, dan pekerja berkualifikasi tinggi. Contohnya itu industri makanan dan minuman kaleng, kultur jaringan, dan industri kertas. Lalu ada jenis teknologi standar dengan sistem produksi standar, peralatan standar, dan pekerja berkualifikasi sedang. Contohnya itu susu, pasteurisasi, sirup, dan selai, buah-buahan skala menengah. Selanjutnya adalah peranan teknologi dalam agribisnis. Yang pertama, penyerapan tenaga kerja. Karakteristik teknologi yang digunakan dalam pengembangan agribisnis di Indonesia bersifat akomodatif terhadap keragaman kualitas tenaga kerja. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang cukup besar harus memperhatikan jenis teknologi yang sesuai untuk digunakan sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Yang kedua, mewujudkan pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan sangat ditentukan oleh teknologi yang digunakan dalam menghasilkan output nasional, yaitu apakah bias atau pro terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rakyat banyak, sehingga perlu digunakan teknologi produksi output nasional yang menggunakan sumber daya tersebut.
Yang ketiga, dalam pelestarian lingkungan. Kegiatan agribisnis yang berlandaskan pada pendayagunaan keanekaragaman ekosistem mempunyai potensi untuk melestarikan lingkungan hidup, sehingga diperlukan teknologi yang bersifat ramah lingkungan dan mampu menjaga keseimbangan alam. Peranan dan partisipasi pengguna iptek merupakan faktor penting dalam upaya pembangunan pertanian melalui penerapan iptek terkait. Dengan demikian, kemandirian pengguna teknologi akan terjadi bila mereka bersedia berpartisipasi secara proaktif dalam upaya adopsi inovasi iptek pertanian. Selanjutnya, kelembagaan penunjang agribisnis. Peran kelembagaan agribisnis diharapkan mampu berkontribusi terhadap aksesibilitas petani terhadap pengembangan sosial ekonomi petani serta pasar. Jika dikaitkan dengan sistem agribisnis, kelembagaan termasuk subsistem jasa penunjang di mana lembaga tersebut harus mampu berperan menunjang kegiatan dalam subsistem pengadaan sarana produksi, usaha tani, pengolahan hasil pertanian, dan pemasaran. Petani sebagai pelaku utama adalah subjek dalam pembangunan agribisnis tersebut yang merupakan konsumen dari jasa yang diberikan oleh lembaga penunjang agribisnis tersebut. Agribisnis akan berjalan dengan baik jika tidak terjadi kesenjangan antara lembaga penunjang dan kegiatan usahanya. Macam-macam bentuk kelembagaan dalam agribisnis. Yang pertama adalah kelembagaan berbentuk individual atau perseorangan. Yang kedua, kelembagaan berbentuk persekutuan, yang ketiga kelembagaan berbentuk perseroan, yang keempat kelembagaan berbentuk kemitraan. Perusahaan perseorangan atau individu. Bentuk organisasi bisnis yang paling tua dan paling sederhana adalah perusahaan perorangan atau pribadi atau single or individual proprietorship, yang merupakan organisasi yang dimiliki dan dikendalikan oleh satu orang. Pada umumnya, perusahaan perseorangan bermodal kecil, terbatasnya jenis serta jumlah produksi, memiliki tenaga kerja atau buruh yang sedikit dan penggunaan alat produksi teknologi sederhana. Contoh perusahaan perseorangan seperti toko kelontong, tukang bakso keliling, pedagang asongan, dan lain sebagainya. Ciri dan sifat perusahaan perseorangan. Yang pertama, relatif mudah didirikan dan juga dibubarkan. Yang kedua, tanggung jawab tidak terbatas dan bisa melibatkan harta pribadi. Yang ketiga, tidak ada pajak, yang ada hanyalah pungutan dan retribusi. Yang keempat, seluruh keuntungan dinikmati sendiri. Yang kelima, sulit mengatur roda perusahaan karena diatur sendiri. Yang keenam, keuntungan yang kecil yang terkadang harus mengorbankan penghasilan yang lebih besar. Yang ketujuh, jangka waktu badan usaha tidak terbatas atau seumur hidup. Yang kedelapan, sewaktu-waktu dapat dipindah tangankan. Perusahaan atau badan usaha persekutuan atau partnership. Perusahaan persekutuan atau partnership adalah badan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang secara bersama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan bisnis. Jadi, perusahaan persekutuan merupakan asosiasi atau perhimpunan dari dua orang atau lebih sebagai pemilik bisnis. Pada dasarnya ada dua jenis persekutuan, yaitu persekutuan umum atau general partnership dan persekutuan terbatas. Persekutuan umum, general partnership. Pada persekutuan umum, masing-masing sekutu tanpa memperhitungkan presentasi modal yang ditanamkan, mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Sekutu umum mempunyai wewenang untuk bertindak sebagai agen untuk persekutuan, dan biasanya ikut serta dalam manajemen dan operasi bisnis. Masing-masing sekutu umum menanggung semua hutang persekutuan dan dapat berbagi laba dalam perbandingan yang disepakati bersama ataupun dalam pembagian yang merata. Perusahaan atau badan usaha persekutuan atau partnership. Dalam tipe persekutuan ini, individu-individu menyetor uang atau kepemilikan modal tanpa mengharuskan kewajiban hukum penuh seperti sekutu umum. Kewajiban sekutu terbatas biasanya hanya terbatas sebesar jumlah yang diinvestasikan secara pribadi dalam bisnis. Untuk mendirikan badan usaha persekutuan membutuhkan izin khusus pada instansi pemerintahan yang terkait. Beberapa contoh dari perusahaan atau badan usaha persekutuan partnership antara lain yaitu 1. CV adalah suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda di antara anggota lainnya. Berikutnya, firma adalah suatu bentuk persekutuan bisnis yang terdiri dari dua orang atau
lebih dengan nama bersama yang tanggung jawabnya dibagi rata tidak terbatas pada setiap pemiliknya. Keunggulannya yaitu 1. Sangat sedikit pengeluaran uang yang dibutuhkan, walaupun perlu diminta bantuan pengacara yang baik untuk menggambarkan perjanjian persekutuan. Kedua, persekutuan biasanya dapat mengumpulkan lebih banyak sumber daya daripada perusahaan perorangan sebab lebih banyak orang yang terlibat. Ketiga, sekutu-sekutu lebih termotivasi pada karyawan perusahaan perorangan atau perorangan karena merupakan suatu tim dan setiap anggota tim berbagi tanggung jawab dan ketentuan dan keuntungan. Keempat, sekutu-sekutu secara perorangan hanya membayar pajak atau penghasilan yang diperoleh sebagai bagian dari laba bisnis itu sendiri, tidak dipajaki, yang mana dapat merupakan keuntungan besar tergantung dari penghasilan para sekutu. Kelima, kendali atau manajemen atas keputusan dan kebijakan bisnis dipusat pada para sekutu. Keenam, perkara-perkara bisnis persekutuan dibatasi pada persekutuan saja. Kelemahannya yaitu 1. Terletak pada kewajiban yang tidak terbatas dari sekutu umum. Yang kedua, persekutuan biasanya hanya mempunyai anggota yang terbatas. Ketiga, kurangnya kesinambungan dan kestabilan. Keempat, ketidaksanggupan seorang sekutu untuk bekerja karena kecelakaan, penyakit, usia lanjut, penyakit jiwa, atau karena sesuatu alasan tidak mampu melaksanakan tugas sepenuhnya. Berikut adalah perusahaan berbentuk perseroan. Perseroan adalah inovasi yang lebih mutakhir dibandingkan dengan perusahaan perseorangan dan persekutuan. Perseroan antara lain dapat memiliki kekayaan, membuat hutang, dan dituntut membayar ganti rugi. Perbedaan yang paling penting adalah bahwa pemilik atau pemegang saham dan para manajer tidak memiliki sesuatu secara langsung. Semua aktiva atau aset perseroan dimiliki oleh badan hukum itu sendiri. Keunggulannya, pemegang saham tidak secara pribadi menanggung hutang organisasi. Kedua, kepemilikan lebih mudah dipindahkan. Ketiga, mudah meningkatkan modal. Keempat, memiliki jaminan keberlangsungan usaha lebih tinggi. Kelemahannya yaitu perseroan membayar pajak di atas laba yang diperoleh. Dividen pemegang saham membayar pajak penghasilan. Perusahaan berbentuk kemitraan. Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individu maupun kelompok, menurut Notoatmojo 2003. Kemitraan adalah suatu kerjasama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu. Adapun unsur kemitraan yaitu 1. Adanya hubungan kerjasama antara dua pihak atau lebih. Kedua, adanya kesetaraan antara pihak-pihak tersebut atau equality. Ketiga, adanya keterbukaan atau trust relation antara pihak-pihak tersebut atau transparan. Keempat, adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan atau memberi manfaat atau mutual benefit. Kelembagaan untuk pertanian. Pertanian tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga berorientasi pasar. Tidak hanya dilihat dari sisi permintaan atau demand side, tetapi juga dari sisi penawaran atau supply side. Dalam hal ini, pertanian tidak hanya bercocok tanam, beternak, menambah ikan, berkebun saja, tetapi juga bagaimana memproses dan memasarkan outputnya serta bagaimana keterlibatan menunjang, menurut Saragi 2010. Pembangunan kelembagaan pertanian sebagai penunjang keberhasilan agribisnis diperlukan karena 1. Proses pertanian memerlukan sumber daya tangguh yang didukung oleh infrastruktur, peralatan, dan kredit. Kedua, pembangunan kelembagaan petani lebih rumit daripada manajemen sumber daya alam karena memerlukan faktor pendukung dan unit-unit produksi. Kegiatan pertanian mencakup rangkaian penyiapan input, mengubah input menjadi produk dengan tenaga kerja, dan manajemen dan menempatkan output menjadi lebih berharga.
Kegiatan pertanian memerlukan dukungan dalam bentuk kebijakan dan kelembagaan dari pusat dan lokal. Kompleksitas pertanian yang meliputi unit usaha dan kelembagaan sulit mencapai optimal. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan apabila ada pertanyaan bisa langsung komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.